Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah yang Maha Kuasa berkenan mengangkat corona dan segala macam bala dari bumi kita ini, karena kelihatannya sekarang di mana-mana di Indonesia peningkatan khususnya corona sangat terlihat. Tetapi kita selalu berkeyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memohon kepada Allah, Allah pun berkenan mengangkat segala hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengulang sedikit dari yang ulun sampaikan pada pengajian kita yang lalu, bahwa dalam hal warisan yang paling berperan penting, yang paling mempengaruhi, yang paling menentukan adalah perkawinan. Di dalam masalah perkawinan, selain di dalam masalah perkawinan, juga orang harus hati-hati di dalam melakukan perceraian, karena perkawinan yang tidak sah tidak akan menimbulkan hubungan kewarisan, khususnya antara seorang anak dengan ayahnya. Otomatis juga nanti bisa berpengaruh kepada saudara-saudaranya, kepada paman-pamannya dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga kalau perceraian yang tidak sah, maka tidak akan menghilangkan hak kewarisan. Sekalipun suami istri itu karena merasa sudah bercerai, mereka berpisah puluhan tahun, tetapi selama perceraian itu tidak sah, maka hubungan kewarisan, hak kewarisan akan tetap melekat karena perkawinannya tidak putus. Jadi karenanya hendaknya orang hati-hati. Di antara kehati-hatian dalam melakukan perkawinan adalah kalau mereka melakukan perkawinan di kantor urusan agama. Insya Allah dengan segala ketentuan yang diberlakukan di Kementerian Agama, perkawinan yang dilakukan di kantor urusan agama dapat diyakini sah menurut syariat Islam. Ini berarti perkawinan bawah tangan hendaknya ditinggalkan, walaupun ada orang yang masih senang melakukan. Tetapi demi keselamatan khususnya yang berkaitan dengan kewarisan, karena Allah seperti yang pernah ulun sampaikan sudah mengingatkan, kesalahan yang disengaja dalam hal kewarisan akan berakibat masuk neraka selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun perceraian, kalau orang ingin memastikan perceraiannya itu sah dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka jalan yang paling mudah adalah bercerai di pengadilan agama. Dan seperti ulun sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, bercerai di pengadilan agama tidak mahal. Dan bagi yang tidak mampu, asal membawa surat keterangan tidak mampu, dia tidak akan dipungut bayaran sedikit pun. Bahasa betul 0 rupiah. Karena 0 rupiah yang aturannya petugas yang ditugasi memanggil ke alamat masing-masing, mereka itu aturannya dapat biaya, tetapi bagi yang
membawa surat keterangan tidak mampu, petugasnya tidak akan diberi sedikit pun. Jadi betul-betul 0 rupiah. Ini sebagai kemudahan agar orang bisa bercerai yang sesuai dengan syariat Islam dan dapat diyakini, karena tadi sangat berpengaruh terhadap hak pewarisan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sah, maka dari perkawinan yang sah itu baru akan muncul apa yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 11, fi auladikum. Bahasa Al-Quran auladikum, aulad itu bentuk banyak dari waladun. Waladun itu mestinya terjemahannya bukan anak. Waladun itu artinya adalah yang dilahirkan. Kenapa terjemahannya bukan anak? Karena tidak semua yang dilahirkan itu bisa disebut dalam bahasa Indonesia anak, dalam artian anak suami istri. Kalau dahulu, seperti juga pernah ulun sampaikan, Imam Asy-Syafi'i memberi batasan yang namanya anak itu adalah paling sedikit 6 bulan setelah hari tanggal kedua orang tuanya kawin baru lahir. Karena Imam Asy-Syafi'i menghitung tuntunan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa usia kehamilan sampai usia disapih berhenti menyusu dari ibunya itu adalah menurut Allah 30 bulan. Dan di dalam ayat lain Allah menyebutkan usia penyusuan anak yang paling sempurna adalah 24 bulan, 2 tahun genap. Ini tuntunan bagi para orang tua, bahasanya sangat-sangat indah. Ini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu yang melahirkan. Jadi ini bahasanya khusus. Para ibu yang melahirkan hendaknya menyusui yang dilahirkannya itu 2 tahun Hijriah, tapi bukan 2 tahun Masehi. 2 tahun Hijriah genap bagi yang ingin menyempurnakan. Ayyutimma, kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab, tamam itu artinya betul-betul sempurna 100%. Jadi orang yang ingin anaknya sempurna 100%, hendaknya disusui oleh ibunya sendiri, karena ayatnya begitu, yang melahirkan. Walaupun boleh minta susukan kepada orang lain, tetapi Al-Quran mengatakan yang melahirkan, menyusui anaknya 2 tahun Hijriah genap. Karena itu sangat penting bagi para orang tua mencatat tanggal Hijriah kelahiran anaknya, supaya nanti 2 tahun sempurna itu bisa dia ketahui. Arti kamilaini itu tidak kurang 1 hari dan tidak lebih 1 hari. Dan tahun Hijriah itu perhitungannya adalah berakhir setiap harinya pada waktu maghrib.
Jadi beda dengan Masehi. Masehi jam 12 tengah malam. Kalau menghitung dengan bulan Masehi, pasti kelebihan sekitar 11 hari. Padahal menurut Al-Quran kelebihan 1 hari saja tidak bagus. Ini petunjuk Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi dari lalu sedangkan rentang waktu dari hamil sampai berakhir menyusui 30 bulan, berarti 30 dikurang 24, 6 bulan itulah masa kehamilan paling sedikit. Kenapa jadi Imam Asy-Syafi'i mengambil ke sana? Karena dahulu banyak kejadian para suami mengingkari kelahiran anak dari istrinya, sebab tidak seperti biasa 9 bulan, lebih sedikit. Karena dianggap kurang dari 9 bulan, lalu mereka menganggap ini bukan anak dia. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i memberikan fatwa beliau bahwa menurut Al-Quran apabila 6 bulan lahir itu anak yang sah dari suami istri. Itu dahulu. Kenapa? Karena orang tidak tahu ketika kawin istrinya sedang hamil atau tidak. Sekarang orang sudah sangat mudah memastikan kehamilan. Katanya, kata ibu-ibu yang hamil, bahwa setengah bulan pun dengan alat kedokteran yang canggih sudah bisa diketahui. Ini berarti bahwa apabila terjadi kehamilan sekalipun hanya setengah bulan baru kemudian kawin, maka dapat diyakini anak yang dalam rahim wanita tersebut adalah anak di luar perkawinan. Bahasa kasarnya bukan anak sah suami wanita itu, sekalipun sebelum terjadi akad nikah kedua orang itu telah berzina terlebih dahulu. Tetap menurut Islam dia bukan anak dari suami istrinya itu. Kalau kemudian si suami meninggal dunia, lalu anak ini dapat warisan dari si suami, itulah yang diingatkan Allah melanggar hukum warisan dan akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, itu yang tidak disebut walad. Jadi walad itu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Karenanya yang perlu kita ketahui bahwa kalau seorang wanita hamil lalu dikawinkan, otomatis anaknya jadi anak sah suami istri, itu tidak pernah terjadi menurut syariat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bahasa waladun, yang dilahirkan. Dan kita semua tahu yang dilahirkan dari seorang wanita bisa laki-laki, bisa perempuan. Ketika bahasanya seperti itu dan kemudian Allah menggunakan kata-kata waladun di dalam perkara pembagian waris, umpamanya kalau seseorang meninggal dunia lalu dia punya anak, punya waladun, maka bisa berpengaruh kepada hak waris
saudara dari yang meninggal dunia. Umpamanya seorang laki-laki meninggal dunia, punya saudara kandung, ada laki-laki ada perempuan, dia juga punya anak dari istrinya, yang istrinya itu kemudian melahirkan yang disebut waladun, dan waladunnya itu ada laki-laki ada perempuan, maka saudara si laki-laki yang meninggal itu tidak dapat hak waris. Itu pengaruh dari waladun. Lalu karena seperti itu, ternyata pembahasan waladun ini ada dua penafsiran. Kalau menurut Ibnu Abbas ini adalah satu-satunya sahabat yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah karuniakanlah pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas ini dalam masalah syariat. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Karenanya para orang tua bagus saja memperbanyak doa ini untuk anak-anaknya. Allahumma faqihhu fiddin. Kalau doa ini dikabulkan, dan pasti dikabulkan apabila betul-betul memang memohon kepada Allah, maka dengan petunjuk Allah, dengan ilham Allah, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang betul-betul paham dengan syariat Allah dan Rasulnya. Karena yang membimbing langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Abbas seperti itu. Dan Ibnu Abbas memahami bahwa kata-kata waladun sesuai dengan artinya yang dilahirkan, bisa laki-laki bisa perempuan. Karenanya menurut Ibnu Abbas, walaupun orang ini hanya punya anak perempuan saja, baik satu orang atau lebih dari satu orang, maka paman-pamannya, saudara ayahnya apabila ayahnya meninggal dunia, atau saudara ibunya kalau ibunya yang meninggal dunia, kehilangan hak warisan. Walaupun yang ada cuma satu orang anak perempuan. Karena menurut Ibnu Abbas, waladun itu yang lahir itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi tidak dibedakan oleh Ibnu Abbas. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang bisa menghilangkan hak waris saudara ayahnya atau saudara ibunya hanya kalau ada waladun yang laki-laki. Tetapi ini penafsiran dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada dua penafsiran, ada Ibnu Abbas, ada Imam Asy-Syafi'i. Indonesia karena sejak zaman dahulu orang-orang tua kita, nenek moyang kita selalu berpegang kepada paham Imam Asy-Syafi'i, akhirnya sampai sekarang banyak dipengaruhi oleh pendapat ini, bahwa hanya kalau ada anak laki-laki baru saudara si mati, paman dari anak ini kehilangan hak warisnya, paman dan acil-acilnya. Tetapi sebenarnya kalau menilik
Mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat? Kebanyakan ulama mengatakan yang lebih kuat itu pendapat Ibni Abbas. Artinya dalam keadaan seperti ini, maka kalau yang meninggal dunia itu hanya mempunyai anak perempuan, daripada terlanggar larangan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 14, kesalahan berbagi waris yang tidak berhak mengambil haknya, yang berakibat masuk neraka selama-lamanya, kalau menurut ulun, daripada hanya mendapatkan harta yang sedikit ternyata salah, maka lebih baik para paman-paman dan acil-acil ini tinggalkan saja. Biarkanlah anak perempuan itu mengambil hak waris semuanya. Dan ini bukan berarti para paman-paman dan acil-acil ini hanya berhak gigit jari. Karena di dalam surah An-Nisa ayat 7 Allah juga sudah memberikan tuntunan. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila saat berbagi waris, kenapa jadi Al-Quran menyebut saat berbagi waris? Karena aturannya, begitu seseorang meninggal dunia, selesai diselenggarakan jenazahnya, tidak menunggu hari, tidak menunggu minggu, apalagi bulan, apalagi tahun, maka kewajiban kedua keluarga dari yang meninggal ini adalah membagi harta warisan. Itu aturan. Jadi sebetulnya tidak ada bertahun-tahun, ada yang berpuluh tahun, ada yang sampai 2-3 keturunan baru dibagi warisan. Itu sama sekali tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada istilah menunggu bapak masih hidup, ibu masih hidup. Tidak ada. Selesai jenazah orang yang meninggal itu diselenggarakan, kewajiban. Kenapa disebut kewajiban? Karena di dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah mengawali dengan bahasa yusikum. Yusikum itu bukan berpesan, bukan berwasiat, tetapi artinya Allah menetapkan, dan ketetapan Allah wajib dilaksanakan. Karenanya di akhir surah An-Nisa ayat 11 itu Allah menyebut faridatan minallah. Itulah kewajiban faridah. Ya seperti kita menyebut fardu zuhur, sama. Fardu, faridah, kewajiban dari Allah. Maka warisan itu adalah suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Dan ini kewajiban kedua sesudah jenazah tersebut selesai diselenggarakan. Tidak ada aib, malah yang melambatkan itu yang jadi aib. Karena itu Al-Quran menyebutkan wa idza hadaral qismata, apabila saat berbagi waris dihadiri, diketahui oleh ulul qurba, keluarga dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris, atau anak yatim,
atau orang miskin, tetangga-tetangga. Jadi ada 3, ulul qurba, keluarga, anak yatim, dan orang miskin. Parzuquhum. Parzuquhum itu bahasanya perintah. Umumnya para ahli usul fikih sepakat apabila berbentuk perintah, Al-Quran itu hukumnya wajib dilaksanakan. Parzuquhum minhu, maka berilah mereka rezeki. Berarti memberinya itu wajib. Cuma namanya memberi, tidak sama dengan waris. Itu perintah Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 7. Selain memberi, juga harus diiringi dengan wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan ketika memberi itu, ucapkanlah ucapan yang baik. Kenapa bahasanya ma'ruf? Karena ucapan yang baik itu tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Yang baik kata-kata yang mengiringi pemberian itu menurut orang Banjar seperti apa? Umpamanya, nah sakadarnya lah, ya sudah, itu yang bagus. Jadi ini perintah, dua-duanya berbentuk kata perintah. Waqulu, dan katakan, berikan rezeki dan katakan. Maka kedua-duanya layak diucapkan dan dilakukan. Nah, sehingga dengan petunjuk ini, maka para paman dan acil-acil itu akan mendapatkan, cuma bukan sebagai hak waris. Ini kalau menurut yang ulun tahu. Jadi lebih hati-hati kalau kita menggunakan pendapat Ibni Abbas. Kalau bahasa Labiu, nyatadah, tidak salah. Tapi kalau paman dan acil-acil itu diberi hak waris seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i, masih ada kekhawatiran itu salah. Maka yang terbaik, yang lebih hati-hati adalah seperti pendapat Ibni Abbas. Ini untuk urusan anak sebagai ahli waris. Jadi karenanya para orang tua yang kalau dilihat dari yang diajukan ke pengadilan itu sangat banyak kekhawatiran ketika mereka mempunyai anak perempuan saja, lalu karena khawatir paman-pamannya, kan bahasa Syafi'i itu asobah, dan asobah ini dipahami di Indonesia yang paling banyak dapat, padahal enggak. Bahasa asobah itu kalau di Indonesia kan penerima sisa. Memang sisa itu bisa banyak, kalau saruan kada banyak orangnya, memasan banyak, maka yang sisa bisa banyak. Tapi kalau memasan sedikit, yang datang banyak, sisa bisa sedikit dan bisa habis. Contoh begini saja, ada orang meninggal dunia, dia tidak punya anak, lalu yang dia tinggalkan satu istri, satu saudara perempuan kandung seayah seibu, 2 orang saudara seibu, mama sama abah lain. Lalu yang keempat, 3 orang saudara seayah, abah sama mama lain. Yang saudara seayah ini 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi ahli warisnya 1 istri, 1 saudara kandung perempuan,
2 saudara perempuan seibu, 3 saudara seayah. Yang saudara seayah ini 1 laki-laki 2 perempuan. Menurut hukum waris, saudara seayah karena ada laki-laki ada perempuan, mereka ini asabah. Banyakkah asabah dapat? Bisa kita hitung. Istri karena tidak ada anak 1/4. Saudara kandung perempuan 1 orang dapat 1/2. Saudara seibu perempuan 2 orang dapat 1/3. Sisanya baru untuk saudara seayah yang laki-laki dan perempuan. 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Ini perperannya adalah 12. Istri 3/12, saudara perempuan kandung 6/12, saudara jumlahnya itu ada 3/12, ada 3, ada 6, 9, ada 4/12. Jadi 3 tambah 6 tambah 4, 13. Padahal hartanya cuma 12, asabah nggak dapat. Jadi tidak bisa dikatakan asabah yang berdahulu mengukut gangan yang lamak-lamaknya, daging yang nyaman-nyamannya. Tidak. Asabah itu artinya penerima sisa. Nah itu asabah. Jadi karenanya dalam hal seperti ini, ketika ada anak perempuan saja tidak perlu khawatir. Ibni Abbas mengatakan anaknya itulah walaupun hanya 1 orang sebagai penerima. Bagaimana kalau istrinya sudah meninggal, dia sudah meninggal, anaknya cuma 1 perempuan? Ya sudah, semua warisannya diambil oleh anak yang perempuan. Tetapi tidak baik dari pihak ayahnya atau ibunya wajib diberi, dan memberi itu yang layak. Kalau warisannya 1 miliar memberi 100.000, itu namanya tidak layak. Itu bukan memberi, itu pelit. Karena bahasa memberi itu yang layak. Kalau 1 miliar, maka paman-pamannya, acil-acilnya, kalau hitungan minimal 5 juta 1 orang. Yang enak mungkin lebih dari 10 juta. Wah, habis, di mana habisnya? Nah, itu cara Allah menjelaskan hak paman-paman dan acil-acil. Barangkali untuk hari ini sampai di sini dahulu. Nanti mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang ulun sempat membuatkan, nanti ulun berikan nempian. Jadi susunan ahli waris dan siapa yang berkurang haknya atau yang hilang haknya. Kalau sebetulnya ulun ada berisi aplikasi, dan aplikasi itu mau di-download apa gerang bahasa Indonesia? Diambil ya. Menyambat tapi tidak tahu artinya. Ulunnya download dan upload tuh mana paling-paling. Bisa diambil dari Google, karena ulun pun ngambil dari Google. Nama aplikasinya itu At-Tashil 42, A double T A S H I L 42. Itu yang terbaru, At-Tashil 42. Nah, itu nanti ada 2 pilihan bahasanya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Klik aja bahasa Indonesia. Itu mudah. Jadi siapa yang meninggal, ahli warisnya yang ada siapa keluarganya, masukkan aja semua, ada di situ nanti.
Nanti di alat itu yang memberikan ini dapat enggak? Kalau dapat berapa bagiannya? Nah begitu. Cuma kemarin ulun ternyata ada sedikit kekeliruan haknya, yang mestinya itu per 24 dia cuma menjadikan per 18, tapi itu bisa kelihatan karena perperannya itu. Kemarin ada 1/6, ada 1/4, ada 1/2. Nah itu oleh at-tashil ini dijadikan per 18. Ya 4 jadi 18 tidak bisa, 2 bisa, 6 bisa. Mestinya itu dijadikan per 24. Nah itu aja, tapi bisa dilihat. Nah barangkali begitu. Mungkin untuk sementara ulun sudahi dahulu karena sudah pukul 6 lebih. Kalau ada yang ingin kita perbincangkan, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang saja. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum